jual itu hampir 300 gitu ya, 300. Puas nggak sih kalian ini? 300, hanya 300. Puas nggak? Tentu ini sih, Sebetulnya itu sudah di luar ekspektasi kita. sudah di luar ekspektasi ya, Pak. Kita sudah menawarkan hal itu sudah Puas banget ya. Oke. Jadi 300 itu angka yang luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kita ekspektasi kita cuma akan beli sekitar 30-50 sih. Itu sudah alhamdulillah. Beli ya? Iya. Beli ya? Dan jadi maksud kami di sini memang tujuan kami dalam kesenian di sini bagaimana kita mengeluarkan apa saja yang positif. Oke. Bersinergi dengan teman-teman muda ini. Memberikan iklim yang positif untuk teman-teman Bangkalan khususnya dalam bermusik. Oke, dari 300 ini kan di konten YouTube ataupun secara personal gitu, ada sih yang nyinyir gitu, yang ngomongin mesin gitu, atau malah bagus feedback dari audiens. Saya yakin juga banyak. Ya kayak suka kan. Relatif. Kalau yang muda-muda nih, kalau yang muda-muda kok kamu tuh pindah-pindah aja gitu ya. Kalau kemarin sempat ada keluhan, mungkin ke Aindra soal kita. Kenapa harus gini sih? Kering banget. Malah Aindra senang malah. Senang. Itu video saya. Itu apa maksudnya? Iya, Selera. Tujuan atau dan memang kalau berbicara sound di Jangkaren di sini memang saya menggunakan sebuah sound yang seperti itu. Jadi memang lebih personal sih, tidak adanya nanti masyarakat luar akan menikmati itu ya sudah lepas dari antara suka atau barat. Biasanya seperti itu. Iya. Boleh nggak cerita yang agak dalam gitu tentang itu dari masa lalu? Kalau momen yang paling berkesan malah waktu kita pertama mix sama yang muda ini. Oh gitu, iya. Ketemunya gitu. Betul. Jadi ceritanya gini, kita kasih materi nih ke yang muda, sama Indra udah punya materi, kasih ke Indra. Begitu kita tanya, sudah jadi. Sudah langsung klop, ya. Tanpa kita banyak ngasih tahu terus gimana. Dan ternyata di balik itu, yang muda-muda ini dengerinnya waktu perjalanan menuju studio. Jadi canggihnya yang muda. Berarti skillnya udah apa ya? Udah mantap. Kualitasnya ini. Dengar si Akbar ya, yang dengerin di sambil jalan gitu, yang dari rumah ke studio ya, itu ya dengerin apa soundnya tracknya salah satu yang itu, terus drumnya didengerin dari rumah kota hell gitu. Gimana sih waktu itu kejadiannya? Pertama kali dulu itu ngajak itu ya minggu latihan bareng Fadra sama begitu hari Jumat kalau nggak salah. Luli ngirim lagunya, bukan, itu hari Sabtu. Oke. Malam Sabtu. Luli bilang itu, terus Luli ngirim materinya, dan habis itu ya tiga lagu. Pas besoknya Luli tidak bilang kalau ada latihan minggunya itu tidak bilang. Secara nggak sengaja. Tahu-tahu aku ada di gang, ayo keluar gitu. Latihan. Gila, artinya influence-nya apa nih Mas Akbar? Influence-nya apa, atau mungkin drummer dari mana? Mungkin kalau influence pertama itu ya pertama kali dulu ngeband memang suka sama Nirvana itu. Nirvana deh. Ini ya berarti siapa namanya, Dave Grohl ya. Habis itu lama-lama ikut dengerin Skizo juga kan, pengaruh dari bapak. Oh, itu juga musik ya. Artinya juga Old school banget. Iron Maiden, Gila. Pantera, terus lama-lama suka Oasis. Itu ke metal juga pernah, ke Deep Blood Avenger. Udah canggih-canggih. Jadi nggak khawatir ya Mas. Khawatir. Udah material jadi langsung gitu. Kalau cara teknis sih sebenarnya sudah punya basically gitu. Kalau Mas Yuda ini gimana? Kalau melihat dari struktur musik sebagai sound engineering gitu ya,
proses kayak gitu tuh normal sih atau memang kebetulan? Ya normal-normal aja. Normal-normal aja ya. Maksudnya mengalir aja gitu. Mengalir ya. Ya. Ketika Mas Indra sama Mas Anto ngasih materi terus langsung jadi gitu ya. Bagi beliau mungkin "Loh, kok wis bisa gitu, bener nggak sih gitu, kok wis bisa, apa memang sudah memprediksi itu akan bisa atau gimana Mas? Biasanya gimana sih Kak? Biasa kalau nge-band dulu nih harus dikasih tahu, ini harus dilihat gitu. Karena kami sama Anto itu kemarin secara tidak langsung untuk pemilihan teman-teman yang kita ini kita sudah perlu. Jadi kita sudah tahu dari latar belakang beliau ini, teman-teman ini. Jadi mereka banyak yang terbang dan kita percaya otomatis musikalitas mereka sudah tidak dilakukan lagi. Apalagi referensi mereka itu juga bukan hanya di situ. Kita tahu dia banyak referensi. Nah mungkin dengan itu dan dengan referensi yang banyak, memang di musikalitas mereka ini memang mumpuni ya. Jadi kita tidak ada kesulitan untuk Proses alusnya, proses pembuatan ya. ya Terbukti sudah 3 tahun, tapi bagi sebuah band yang mulai dari nol luar biasa. Kalau kalian yang muda-muda itu, kalau saya mungkin ya, sama seperti kalian mungkin kalau ketemu sama musisi yang senior itu merasa pressure nggak sih? Ada pressure nggak sih? Atau kayak tertekan nggak sih? Kalau Mas Rudi itu dengan musisi atau musisi senior yang ada di band kita gitu ya, ada perasaan gak enak atau gimana? Floor aja gitu. Kalau untuk awal sih pasti ya. Pasti ya. Gitu. Karena memang dulu pertama problem masalahnya sama kayak aku. Oh gitu. Nah, saya ngirim file kabar, tapi saya juga punya. Sama-sama belum Belum. Wow. Karena katanya juga dadakan. Begitupun juga lagu. Nah, uniknya saya di sini masih belum pernah masuk ke dalam genre yang seperti itu. Biasanya genrenya agak-agak Ya, pop ya. saya kan berawal dari apa ya? Musisi season player ya. Edisional gitu. Edisional. ya yang dilakukan mungkin musik-musik di eranya dia. Iya, iya. Kalau ini merupakan hal yang baru. Hal yang baru. Hal yang baru. Itu merupakan sebuah tantangan. Teman itu masalah kecanggungan dan lain-lain sama sekali mungkin pertama karena kita masih belum tahu di situ itunya seperti apa. Itu yang penting sebenarnya ya. Iya, penting. Apalagi Atmosfer ya. atmosfernya seperti apa yang kita pun juga belum tahu. Apalagi main dari sama ini Senior ya. Jauh kan dulu saya Ada yang unik mas ya. Apa ya? Jadi pada waktu kita menggait mereka ini banyak juga semacam protes ya. Teman-teman senior juga. Senior juga. Ya. Kenapa kok pakai yang Iya. saya baru tahu. Ya. Saya buka aja ya. Ini si yang masuk kurang masuk, ini kurang masuk, begini. Jadi hal-hal yang mereka ya itu saya syukuri. Tapi saya punya sebuah keyakinan sama Anto di sini. Kita pasti bisa ya, karena teman-teman ini belum pernah ada semacam doktrin dari kita. Dia bisa kita lebih bisa atur beliau ini daripada yang sudah jadi. Jadi ini salah satu kesepakatan saya sama Anto. Kita coba ambil kayak teman-teman yang belum sama sekali daripada yang sudah jadi. Kalau Mas Yuda merasa diatur nggak sih? Ngapain ngatur-ngatur aku? Karena sih si Yuda bukan diatur, dia yang ngatur dia. Soalnya tiap kali dia yang direct gitu. Kita repot dia yang direct gitu. Kurang dulu. Berarti gitu dia. Oh gitu ya? Nggak tersinggung ya Mas? Iya. Jadi justru di sini kita banyak pengalaman. Kita menghilangkan yang namanya pengkotakan, yang ini senior, yang ini junior, tidak ada. Well, itu menarik sih sebenarnya karena di dunia manapun yang mulai di musik atau kita pelajari sih. Jujur saya kaget. Mereka udah persiapan kapan? Kok udah jadi? Padahal udah di jalan gitu. Lah iya. Dan kagetnya lagi setelah mereka cerita. Prosesnya. Betul. Wow. Berarti ini tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain itu bisa berkolaborasi dengan siapapun tanpa melihat umur gitu. Betul. Udah umur. Jadi baik senior ataupun yang masih muda sudah ada kata terlambat kalau mau berkolaborasi berkarya.
Tapi nggak harus bikin lagu gitu. Iya. Cover nggak apa ya. Saya nggak bikin berkarya. Intinya begini Mas Dery, jadi kita sama Anto ini betul-betul sangat puas dengan hasil kerja teman-teman di luar ekspektasi kita. Jadi yang dulu kita pernah ngajak kerja sama teman-teman. Ada beberapa ketidakcocokan mungkin di situ. Dan akhirnya malah yang ngajak yang muda-muda ini malah kita bersemangat gitu, bersemangat. Dalam artian tidak ada cocok itu mereka bukan tidak bisa atau bagaimana. Memang mungkin kotaknya beda genre mungkin. Jadi kita mencari sesuatu yang memang diinginkan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang muda-muda ini kita memang. Berapa persen sih udah ngasih Kalau Karitos? saya sih keyboardis jawabannya sebenarnya bukan saya sih. Ada sebenarnya. Ada. Oke. Ini ada cerita menarik. Gitu. Menarik juga. Waktu itu konser di Lamongan nggak salah ya? Iya. Konser di Lamongan. Kaget. Terus Belajar di mobil ya. terus gini, ceritanya sih saya tuh jadi sound engineer. Oke. Sound engineer lah di Lamongan. Di Lamongan berangkat ya. Ya. Terus kebetulan keyboardisnya nggak bisa hadir. Oke. Dan saya pun tanpa latihan, terus besok langsung yuk bawa keyboard. Kerjanya pakai pianika di mobil. Iya, bawa peda di mobil buat latihan. Jalan. Di jalan. On the way ke Lamongan. Iya langsung main di. Iya, latihan di mobil. Iya. Jadi jam kanan ini menjebakan. Makan Batman ya. Iya. Jadi buat kalian yang pecinta musik ya maupun yang apa namanya dan sebagainya itu bisa komen gitu. Ini gila sebenarnya. Banyak kejadian-kejadian yang lucu yang terjadi tanpa disengaja, namun hasilnya luar biasa. Dan khawatir kalian juga bisa. Kalau kalau misalnya Mas Yuda sudah waktu itu ya kembali lagi, akhirnya main ya. Akhirnya main. Main dan lulus. Iya, ada temennya saya juga. Akhirnya di gabung sama Jam Karet. Oke, karena cocok itu mungkin waktu itu referensinya gitu. Terus kebetulan rekaman lagi yang lagu Before ada. Nah dilanjut lagi akhirnya saya Untuk ngisi keyboard itu. Udah akhirnya ya udah full situ. Untuk selanjutnya nih Mas Ranto atau Mas Hendra ini dengan performa Mas Yudaya seperti itu, apakah nanti keyboardnya itu menjadi lebih optimis gitu? Harus optimis ya. Dengan performa satu lagu yang kemarin bisa diisi dengan bagus. Ya, jadi Menurut Mas Hendra ini sound ini yang kayak gimana sih Mas sebenarnya sound itu? Sound kering, sound basah gitu. Itu apa sih Mas sebenarnya? ya, Untuk pengaruhnya itu. begini. Jadi kami di Jam Karet sebelum menentukan person kami juga menentukan dulu musik apa yang akan kita bikin. Jadi setelah materi kita bikin, kita menentukan, kita masuk ke sebuah genre, kita baru berpikir sound. Jadi karakter vokal yang saya sudah pikirkan dengan kantor ini juga masuk dengan materi saya, baru saya berpikir sound. Dan memang Jam Karet ini saya lebih suka kepada sound overdrive yang memang harus clean. Memang karakternya. Ya, saya lebih suka. Dan itu kalau memang katanya Ruli tadi, volume di luar, saya malah suka. Malah diperhatiin, iya. Malah mereka memperhatikan saya ya. Terima kasih. Karena memang betul-betul sampai masuk ke situ ya. Itu berarti ya, saya anggap mereka memperhatikan betul. Kalau sudah ngomongin masalah sound berarti si pendengar ini benar-benar ini jadi atau pakai headset ya? Ya, saya kan pakai headset ya. Sorry, pakai sound di rumah jadi saya harus gini kalau bikin sebenarnya gitu. Kalau sound-sound yang lain selain gitar, kalau Mas Ruli bahasnya itu sound apa sih? Jadi artinya sound yang perlu diperjelas artinya sound yang diperlukan itu kayak apa, definisi yang baik dan tidak seperti apa itu ngerti nggak sih? Jadi untuk sound dan kita sekarang sebetulnya saya belum ngerti, cuman sedikit ngerti, sedikit paham gitu mengenai sound bass dan itu juga ya jadi musik juga. Jadi kita juga harus tahu apa katanya Pak Indra tadi, kalau mau bikin contoh ya harus ada apa, harus ada supaya harus ada ayam, harus ada garam, harus ada ini. Jadi gini, untuk sound bass sendiri saya pakai dua layer. Layer pertama itu
Gerainya maksudnya gerai itu suara bass aslinya. Aslinya. Dan yang kedua itu suara dari saya kasih referensi itu di blend. Dari sampai. Di blend. Jadi saya juga agak kotor juga soalnya di sini karena kebetulan seperti itu. Jadi bereksperimen, benar? Bereksperimen. Jadi itu dibebasin sama Iya, senior. Pak. Sebenarnya juga kalau di sini meskipun ini yang senior, kita nggak diberi tekanan, kita nggak diberi Sama pressure sekali. sama sekali. Kita diberi kebebasan tapi ada batasan. Batasannya apa nih Mas? Ya, yang penting jangan terlalu main terlalu bersih lah. Saya tidak suka bersih-bersih. Kalau Mas tahu batasannya apa? Kalau sebagai vokalis ini. Percuma dulu. Ada bos. Kadang saya pengennya sih, lainnya kalah. Uji explore. Cuma mereka lebih paham kebutuhannya segini. Nah, mereka yang lebih paham. Oke. Kalau Mas Akbar, drumnya, soundnya apa Mas Akbar? Maksudnya sound yang apakah permainannya, Stylenya. style? Kalau dari sound dilihat dari materinya lebih ke arah sound yang old school. Old school ya. Dan sudah terbiasa dengar dari bokap ya kayaknya. Ya, Kalau buat kalian sendiri, kalau bagi yang muda-muda, saya nggak nanya itu aja. Karena pasti punya pola pikir yang berbeda ya dari yang kalian semua. Kalau Mas Akbar itu arti dan kayak apa sih? Daripada band sebelumnya. Tempat belum menjadikan diri. Wow, itu ya? Ya, makanya kan dari dulu sering dengerin kayak referensi yang Oke. kapan ya aku bisa main seperti gini gitu. Itu yang keren sih sebenarnya. Dulunya denger gitu tapi di band sendiri Ya, belum bisa. karena genrenya memang Dari situ. Setelah di dalam karet, ya ini memang tempatnya. dan yang senior welcome. Oke. Welcome. Jadi kalau buat kami pribadi, saya pribadi, Jangkaret ini adalah sebuah rumah. Ya, jadi sebuah tempat, sebuah ruang yang dimana saya bisa menuangkan ide-ide musikal saya dalam musik. Jadi berinteraksi, bersinergi bersama teman-teman yang ada di sini. Jadi kita meluapkan segala ide musikal. Mencoba Bagi Mas Yuda, genre seperti ini adalah genre yang recommended untuk melakukan eksperimen nggak untuk keyboard atau Bisa jadi. bisa jadi ya? Jadi mungkin akan jadi warna baru tapi nggak meninggalkan rule yang karet sendiri tidak merubah ya, Tidak merubah. benang merahnya. ya, tapi ada signature sendiri. Oke, Mas Yuda ya. Mas Anto ya. Nakal itu konteks nakal itu apa sih Mas? Nakal itu yang pencilaan gitu. Cicilan. Ide-ide yang baru. Ide yang baru. Jangan yang ini. Oke, anti mainstream. Wow. Dalam kata, dalam pemilihan kata-kata, dalam memainkan musik, bahkan dalam pemilihan judul lagu, kita juga harus yang agak nakal. Karena ya genre kita. Anyway, kalau Mas Ruli sendiri sebagai yang paling muda, apa ya? Jam karet ini kayak mainan atau Ini dalam diri saya dalam musik itu menurunkan titik pencapaian tertinggi. wow, Iya, luar biasa. karena gini, baru kali ini saya merasakan keseriusan dalam musik. Musik. Mulai dari proses kita hidup dari setelah proses ini mau gimana sih? Sampai jadi seperti ini. Sebelumnya saya masih belum pernah apa ya Sedalam ini. sebelum pernah. Jadi ini merupakan pencapaian tertinggi selama ini. Tadi saya dikasih tahu Mas Hendra yang cari gitar, tapi apa sih? Gitar pink gitu. Saya sih kok nganggapnya gitar pink ini gitarnya cewek. Vicky Boy. Tiki Boy. Wow. Gila kayak gitarnya bisa, tapi bisa nggak kenapa? Kenapa kok pilih gitar? Ya, jadi si Pinky ini
ada semua gitar. Awalnya sudah ketawa kali ya. Saya dapat dari seorang teman, salah satu gitaris yang sakti Jakarta, Mas Gavin. Jadi gitarisnya begini. Mas Gavin, salam. Jadi di situ saya mendapatkan dari beliau. Jadi dan saya cocok dengan karakter sound terkait dengan warna pun kenapa ya saya rasa masuk juga di glam. Sah-sah. Warnanya sangat glam. Oke. Warna kayak gini Iya. glam. Dan nggak mau ya kalau misalnya ini menjadi salah satu gitar karakter dari Dan Karet, benar nggak? Kalau karakter sih sebenarnya saya banyak menggunakan beberapa gitar Yang lain juga. Tapi Memang ini saya lebih menyukai karena memang untuk perform saya enak sekali. enak pakai. Kenapa? Apa enteng? Enteng, percaya diri, pede ada di situ semua. Semua sama, nggak ada mana yang senior karena saya juga junior juga. Saya merasakan Bisa. iya, di sini rata semuanya. Dalam musik itu rata, nggak ada manusia, nggak ada orang apapun. Jadi, ayo kita bareng-bareng bangun musik Bangkalan untuk Pecinta musik Bangkalan. Pecinta musik Bangkalan, bahkan pecinta musik dimanapun. Supaya tahu tentang Bangkalan. Iya. Intinya kita harus pede aja. Pede aja. Pada diri kita sendiri. Oke, luar biasa. Mas Yuda apa nih pesannya seorang sound engineering? Ayo Rek, kalau mau rekaman telepon saya. Gitu. Oh, itu gitu ya. Ya intinya karya aja. Karya aja. Kalau Mas Akbar gimana? Pesannya nih sebagai drummer. Kayak intinya hampir sama kayak begini. Cuma saya mau nambahin untuk para netizen gitu ya. Netizen. Kan sudah ada yang bilang ini kok rilis fisik tapi kitanya mana? Oke. Nah, Jadi tunggu aja. tunggu aja ya digitalnya. Oke Mas Sato, terakhir apa nih pesannya buat teman-teman yang di seluruh pecinta musik di Bangkalan, Madura dan Indonesia nya? Dalam bermusik jangan lupakan proses. Oke. Jangan menyerah dengan proses. Maju aja. Tetap semangat. Luar biasa. Proses itu menentukan ya. Oke, terima kasih sudah ngopi ya, sudah ngopi di Garuda ini sampai siang. Makasih banget sudah datang. Baik, itu aja obrolan kita ngopi bareng Jam Karet. Next time di episode berikutnya tunggu. Ini nggak ada Jam Karet. Kita ngopi sama band-band yang lain, musisi yang lain kita tunggu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.